kau siap hanya di korang kau tim, kau siap di mana semua suara bisa didengar, di mana semua suara bisa didengar. Yeay. Teman-teman Korkal Siniar. Wah, Jar, kita ngapain ini, Jar? Open donasi. Jadi buat teman-teman sobat cerdas dimanapun Anda berada, ada Yanti juga nih. Ada Yanti. Oke. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya kali ini buat teman-teman sobat cerdas yang ada di Facebook. Ih, gokil. Kalau gambarnya agak gelap, sorry teman-teman ya, karena emang ini kita agak dadakan ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap happy, tetap kita coba untuk menyiarkan apa yang perlu disiarkan ya, karena semua suara berhak didengar, semua orang berhak didengarkan ceritanya. Dan kali ini kita akan mendengarkan cerita dari seorang yang berbuat cukup banyak kalau menurutku nih. Dia ini adalah sosok yang ngerepotin diri sendiri. Enggak ya. Dia ini adalah seseorang yang mau melakukan kebaikan gitu terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dan kita hari ini kita nggak di studio. Kali ini kita ada di Rumah Singgah Kanker Etam Samarinda yang dikelola oleh Rumah Singgah Etam. Udah bersama saya founder ya sebutannya Bu ya. Founder dari Rumah Singgah Etam ini Ibu Siti Normala. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum makan Bu ya? Kayak lemes Ibu. Nah Ibu, tadi aku betul nggak Bu yang aku omongin tadi Bu, bahwa ini apa yang Ibu lakukan ini sebenarnya cukup ngerepotin diri sendiri nggak Bu? Kalau dibilang ngerepotin sih, ya kelihatannya sih repot. Kelihatannya repot. Oke. Kelihatannya Okay. repot. Tapi sebenarnya kalau kita suka gitu, kita suka dengan apa yang kita kerjakan, itu nggak repot sih kalau menurut saya. Oh siap. Tapi boleh diceritain nggak Bu sedikit, Rumah Singgah Kanker Etam itu apa sih Bu? Apa yang dilakukan oleh teman-teman di Rumah Singgah ini Bu? Rumah Singgah Kanker Etam ini kebetulan saya dirikan ini di tahun bulan Maret di tahun 2022. Maret 2022. Ya. Oh baru ya Bu ya berarti ya. Oke siap. Apa yang dilakukan di sini Bu? Rumah Singgah Kanker Etam ini adalah rumah tempat tinggal sementara untuk pasien kanker atau tumor yang berobat ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani Samarinda. Oh oke. Mereka yang dari luar kota. Siap. Luar kota Samarinda. Kalau mereka dalam kota kan mereka punya rumah sendiri ya. Kalau setelah berobat bisa balik. Pasien luar kota yang berobat ke Rumah Sakit AWS ya, di Samarinda. Karena Rumah Sakit AWS ini kan rumah sakit rujukan keempat di Indonesia untuk radionuklirnya. Wow, gokil. Jadi untuk di wilayah Indonesia Timur itu mereka rata-rata ke AWS. Indonesia Timur tuh berarti apa aja tuh Bu? Ada yang pernah di sini, ada siapa aja? Kebanyakan mereka dari Sulawesi. Oh dari Sulawesi. Dari wow. Manado, Makassar. Dari Parepare. Mereka rata-rata kesini karena mereka yang pasien yang kanker tiroid biasanya mereka berobatnya ke Bandung atau Semarang. Tapi Samarinda kan lebih dekat, jadi mereka lebih ke sini. Oh artinya teman-teman yang di Kalimantan Timur tentu saja Bu ya, teman-teman kanker yang mendapatkan perawatan di AWS, kemudian juga yang di Indonesia Timur dibawalah ke AWS, nginapnya di sini gitu Bu ya? Sebagian di sini. Sebagian nginapnya di sini. Karena banyak sekali mereka yang berdatangan ke Samarinda. Sebagian nginapnya di sini. Nah berarti Rumah Singgah ini fungsinya lebih ke apa nih Bu? Apakah membantu memberikan tempat tinggal saja atau ada yang lain? Kita membantu yang pasti karena kebetulan saya juga seorang survivor. Oh Ibu survivor. Ya. 2011 saya berobatnya kebetulan di sini belum ada
alatnya untuk Di AWS? Ya, di AWS radioterapi belum ada waktu tahun 2011. Jadi saya ke Jakarta. 2 bulan setengah saya berobat Jakarta sama Bandung karena belum ada BPJS juga. Jadi saya mandiri. Lumayan banyak. Wow. Di Jakarta nggak ada BPJS, nginepnya mandiri juga. Kebetulan kan mertua saya orang sana. Tapi dicondet. Nah, sementara pengobatan saya di Jakarta Pusat. Oh, siap. Rumah sakit Gatot Subroto. Jadi artinya ada apa ya? Ada jarak yang lumayan jauh lah gitu, Bu ya. Nah, di sana kan saya tetap karena Jakarta Celitan ke Senen itu kan lumayan perjalanan, kadang-kadang ketemu sampai 2 jam. Dan itu 2011, Bu ya? Iya, akhirnya saya juga nginap di kos-kosan. Oh, untuk supaya lebih dekat. Iya, untuk lebih dekat karena lumayan kan biayanya kos-kosan, terus makan dan lain sebagainya. Nah, di situ pada saat saya berobat itu yang mulai terpikir, kayaknya kalau saya punya rumah singgah bagus nih di Samarinda. Belum tahu kalau Samarinda sekarang udah jadi AWS, jadi rumah sakit kanker juga. Tapi dari sejak itu saya sudah pikir bagus nih kalau punya rumah singgah karena saya merasakan banyak sekali uang gitu, Ibu, ya? Yang keluar, terus rasa sakit dan rasa udah mikirin sakit, mikirin biaya pula gitu, Bu ya. Itu yang luar biasa. Siap. Akhirnya dibuatlah rumah 2022 atas inisiatif pribadi. Siapa yang membantu waktu itu, Bu? Kebetulan teman-teman aja sih. Salah satu Pak Mendoblang juga. Terus tetangga di kiri kanan banyak teman-teman relawan yang mendukung. Ayo Bu, buka aja rumah singgah di sini. Karena dengan adanya rumah singgah ini, teman-teman yang dari luar kota yang tadinya tidur di pelataran, kalau ingat itu rasanya sedih gitu. Di pelataran masjid. Aduh ya Allah, kalau ingat itu mereka harus dalam kondisi sakit, terus kena. Kalau musim hujan kan pasti tampias, belum lagi air yang kena, itu kasihan sekali. Dan memang bukan tempatnya untuk istirahat gitu, Ibu ya. Tapi karena keterbatasan dana mereka ya harusnya ada tempat lah gitu untuk mereka. Tapi karena nggak ada ini untuk nggak ada dana untuk bayar penginapan atau kos, akhirnya mereka nginap di sana. Nginapnya di masjid. Ya, di masjid. Malah pernah ada kami nemukan di bawah pohon ketapang. Innalillahi, nginep di bawah pohon ketapang, Bu. Pasien dari Sangkulirang waktu itu. Oke. Nah, dari situlah Ibu kemudian ini kayaknya aku perlu fasilitasi gitu, Ibu ya. Gitu. Nah, ide rumah singgah ini kan apalagi ini gede banget nih, Bu, tulisannya, Bu. Gratis. Nah, itu. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya, Bu? Alhamdulillah, saya bukan orang kaya. Mudah-mudahan ya, ini mudah-mudahan kita doain jadi kaya, Bu ya. Amin, tapi bagi ke saya, Bu ya. Tapi di Samarinda alhamdulillah banyak orang-orang baik. Alhamdulillah. Saya waktu pertama buka saya ingat tanggal 5 Maret kalau nggak salah ya. 5 Maret 2022. Iya. Nah, itu saya Bismillah aja mulainya. Terus Aman juga Bismillah aja kata. Terus teman-teman juga yang lain relawan juga Bismillah aja kita mulai. Siap. Masuk sini kita belum bayar kontraknya. Oh, ini sewa, Bu? Kontrak. Oh, saya kira ini rumah Ibu, bukan ya? Sewa ini, Bu ya? Iya, sewa per tahun. Alhamdulillah yang punya baik. Saya dipersilahkan menempati dulu sambil mengumpulkan dana. Dan posisinya strategis, Bu ya, dekat sama AWS, bener-bener dekat ini ya. Berapa lama kira-kira kalau dari sini ke AWS, Bu, jaraknya? Sekitar berapa menit ya? 5 menitan ya kalau jalan kaki. Tapi alhamdulillah kita dibantu sama paman. 5 menit nyampe ke AWS. Berarti ini memang posisinya cukup jalan strategis. Jalan kaki 5 menit. Tapi kan tahun pertama nggak bayar, tapi tahun kedua tetap harus bayar dong, Bu ya, berarti? Enggak, 2 bulan setelah saya masuk itu alhamdulillah banyak orang baik. Terkumpullah uang 45 juta itu. Bisa kita setorkan ke 4.500.000 maksudnya, Bu? 45 juta per tahun. 45 juta per tahun. Iya. Sewa rumah. Wow, dapat dari mana itu, Bu? Dari mana aja tuh waktu itu? Waktu itu dari teman-teman yang punya kelebihan uang dikumpulkan mungkin. Relawan-relawan yang banyak juga membantu saya. Dibantu oleh relawan. Akhirnya terkumpul lah. Itu berarti untuk sewa 2023. 2022. 2022. Ke 2023. 2023 ke 2024 sudah lewat, aman.
Di tahun 2023 kebetulan saya dibantu kakak. Oke. Nah kemarin itu karena kakak juga kondisinya kurang bagus, akhirnya saya ini cari lagi dan alhamdulillah Samarinda memang Luar biasa, banyak Bu, ya? sekali orang baik. Nggak sampai 1 bulan bisa terkumpul. Ya. Untuk bayar sewa. Sebelum kita ngomongin soal sewa dan keperluan apa namanya yang diperlukan untuk rumah ini, berapa orang yang tinggal di sini, Bu? Nggak bisa di. Sorry, yang bukan yang tinggal lah, yang udah pernah di sini lah gitu. Kalau yang pernah menempatin ada 300 lebih. 300 lebih Ya. selama 2022 sampai hari ini. Iya. 300 lebih. Itu berarti rata-rata pasien kanker. Kanker. Rata-rata pasien kanker. Dari mana aja tuh, Bu, biasanya, Bu? Pulang pergi mereka. Dari Kaltara. Oh, dan dari Kaltara. Ya, Kaltara Wow, oke. itu banyak, malah awal-awalnya malah banyak orang Berau. Bukan Kaltara ya, Berau. dekat dengan Kaltara. Betul, Berau betul, banyak. betul. Terus Kaltara dari Tanjung Palas, dari Tarakan, Oh, oke. dari Pulau Bunyu. Pada nginep di sini. Iya. Oke. Kalau makannya gimana, Bu, teman-teman? Nah, itu dia. Alhamdulillah juga itu saya bersyukur banget. Emang di Samarinda orangnya baik-baik ya. Gokil warga Samarinda. Warga Samarinda memang sangat-sangat baik. Oke. Beras itu mungkin belum sempat kita open donasi, udah datang beras itu. Oh, ada yang nganterin. Alhamdulillah ada yang nganter. Oh, oke. Terima kasih teman-teman ya. Siapapun lah ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, semua minyak, Ya, keperluan gula, dapur lah semua gitu, Bu, ya. kebutuhan sembako. Alhamdulillah. siap. Kadang-kadang ada yang tanya, Ibu ini apa kebutuhan? Wih, gokil. Ada yang nanya keperluannya apa gitu, Bu, Iya. ya. Oh, siap. Jadi alhamdulillah untuk mungkin karena memang untuk mereka, doa-doa mereka juga Betul. akhirnya berdatangan itu ini yang membantu untuk sembako. Oke. 300 itu berarti kalau rata-rata dalam 1 bulan itu yang nginep di sini berapa orang, Bu? Kapasitasnya deh rumah ini. Kapasitasnya bisa 12 sampai 13. 12 sampai 13 itu kepala. pasien, ya oke, pasien. pasien. Belum pendamping. Oh, berarti Kali kalau dua. kali 2 24. Iya. Wow. Oke. Banyak ya. Nah, berarti selama ini selain kalau misalnya dapat bantuan, cukup aja, Bu? Maksudnya makanan itu cukupkah atau kemudian ada yang kurang lagi sebenarnya? Atau ada hal-hal yang selama ini udah saya dulu yang talangin gitu atau gimana, Bu? Alhamdulillah itu rezeki dari Allah tuh ada aja. Oke. Ya kadang-kadang sih kalau pas ini biasa tanggal 20 gini. Oke. Mulai pusing, Bu, ya. Untuk pembayaran air listrik sama wifi-nya. Oh, oke. Itu yang biasanya saya agak kelimpungan itu tanggal-tanggal gini Tanggal biasanya. gini. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kelimpungan. Torik udah haji dari itu udah kepake kemarin ya. Jokesnya udah kepake kemarin. Nah, teman-teman, hari ini kenapa kita ngebela-belain untuk live gitu? Karena kita mau ngasih tahu ke teman-teman, ya, kalaupun nonton video ini pas nggak live nggak apa-apa, tapi kalau kalian nemu video ini dan nonton dan dengar aku ngomong ini, jadi kalian bisa loh ngebantu teman-teman yang ada di Rumah Singgah Kanker Etam Samarinda ini dengan cara mengirimkan donasi ke sini, munculin Jar, sini Jar. Oh, sini. Oke. Di sini. Boleh di-scan. Nih di sini nih. Oh, tengah. Di sini. Nah, ada di sini nanti ya. Muncul nanti di sini. Di sini atau kalian juga bisa ini aku bacain lah ya. Aku bacain demi kalian ini. Aku bacain. Nih nomor rekening donasinya Yayasan Rumah Singgah Etam. Ibu izin dulu bentar, Bu, ya. Promo dulu nih, Bu. Nomor rekeningnya atas nama Yayasan Rumah Singgah Etam di Bank Rakyat Indonesia BRI 0629 1000 5150564. Itu BRI. Kalau di BSI ada juga nih 7231659379. Namanya sama, Yayasan Rumah Singgah Etam. Tuh. Dan teman-teman juga bisa ngecek aktivitasnya di sosial media, Bu, ya. Ada di Instagram namanya @rumahsinggahkanker.etam atau juga di Facebook Rumah Singgah Kanker Etam. Etamnya besar. Tuh bisa dicek di sana kalau penasaran ngapain aja rumah singgah ini, dan sebagian besar tadi udah diceritakan sama Ibu Mala ya, Bu, sebagai founder. Nah, Bu, kalau selama ini
apakah teman-teman yang nginep di sini dipungut biaya, Bu? Walaupun kan tadi gratis nih, Bu ya, tapi kan kayak kalau mau donasi gitu ada nggak sih, Bu, yang datang ke sini gitu, yang bantu juga? Yang donasi kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada yang datang. Nggak ada sih untuk ini. Kalau yang di sini nggak dibebankan sama Nggak, sekali, Bu? nggak. Karena ya kasihan kan udah sakit, Iya, sudah betul. jauh-jauh, masa Betul, sih betul. kita ini Betul. sepeser pun kita nggak minta. Karena kalau bisa malah saya kalau bisa pengen apa yang mereka butuhkan. Ada kadang-kadang ada obat yang tidak di-cover sama BPJS sampai kemarin sampai 13 juta harus ditebus. Obat apa itu, Bu, 13 Itu juta? harus 2 kali dia nebusnya. Obat kanker, obat kemo. Oh, untuk kemo. Oral, ya. Oke. Itu ya sedih juga sih kita. Oke. Aku nggak bisa bantu gitu kalau udah Siap, gitu. siap. Ada juga yang obat kemo ini yang sekitar 7 juta juga, itu kalikan mahal-mahal 6 ya, Bu, ya? per 3 minggu. Wow, mahal-mahal ya, Bu ya. Banyak obat itu, Bu. juga Oke. yang pasien yang butuh obat yang tidak di-cover BPJS. Oh, oke. Siap. Itu Nah, pengen kita yang Sebenarnya ikut pengen bantu dibantu ya, juga itu, Bu, tapi ya. ya Oke, karena tapi ya nggak semua hal bisa dibantu kali, Bu ya. Tapi buat teman-teman yang mau bantu, tadi itu ada obat gitu, Bu ya. Ada obat yang juga harus dibayar. Kemudian yang pasti yang paling utama adalah ini loh ya, operasional dulu, Bu ya. operasional Sewa, dan kemudian sewanya. air, listrik, gitu-gitu, Bu ya. Teman-teman tadi selain bisa donasi lewat QR yang aku tempel di sini tadi, di sini, ya, bisa juga datang ke sini. Ini teman-teman ini ada jualannya juga, Bu ya. Ya, Ini apa nih, Bu? kita jual baju bekas. Bisa disorot, Jar, sebentar, Jar. Oke, pre-love ini, Bu ya. Pre-love baju. Iya. Oke. Harganya mulai dari 50 ribuan. 10.000 Bahkan ada yang 10 ribu. 50.000 itu ininya aja sih. Untuk ditempel di situ, kalau orang yang datang sini itu kadang-kadang jadi 25.000. Oh, oke. Jadi teman-teman boleh datang ke sini. Ini alamatnya ada di Jalan Delima Tengah nomor 53 Kota Samarinda. Jadi buat teman-teman yang kebetulan lagi di Samarinda, kayak daripada bingung mau ke klub mana gitu ya, udahlah kesini dulu, beli ini dulu ya, bantu dulu gitu. Habis itu ke klub nggak apa-apa. Nah, tadi aku agak sedikit ngerasa bersalah gitu karena aku kalau aku ketawa atau aku mencoba make fun itu sama sekali tidak dalam rangka merendahkan teman-teman yang sedang melawan kanker ya, itu emang saya aja kadang agak tolol. Ya, nah selama ini Bu ada nggak Bu kegiatan yang selain mungkin kayak jualan begini untuk kayak mendapatkan uang untuk bisa membantu operasional ya Bu, yang Ibu lakukan? Saya jual ini, Apa ini Bu? muk Ah, mug. Oke, ada ini juga teman-teman. Ini berapa harganya Bu? 35.000. 35.000. Membeli berarti berdonasi, gitu Bu ya? Oh iya, oke. Ini bisa dibeli di sini Bu ya? Ya. Atau via sosial media juga Ya, bisa? bisa juga. Bisa juga. Nanti kalian cek aja nanti. Ini nggak ada kolom deskripsi ya? Apa namanya, Jar? Kamu cek aja di Instagram namanya Rumah Singgah Kanker Etam, atau di Facebooknya Rumah Singgah Kanker Etam juga sama tuh ya. Ini bisa dibeli seharga 35.000 dan kalian sudah membantu untuk operasional ini. Nah, kalau dari pemerintah ada bantuan Bu? Kan tadi bantuan-bantuan kebanyakan dari perorangan gitu Iya. ya. Dari pemerintah adakah? Sementara ini belum Oh, belum. ada Sama sekali Bu? sama sekali. Sama sekali. Benar. Padahal dekat ya Bu ya. Ya. Pemprov Kaltim gitu. Tolonglah Pak Akmal Malik ya. Atau juga barangkali pemerintah daerah yang dari daerah asalnya Bu ya. Karena banyak dari Tarakan, dari Bu ya, dari Berau. Ada juga? Belum ada. Tuh buat pemerintah daerah ya yang warganya banyak menjadi survivor kanker, mungkin boleh ngasih bantuan juga. Nah, ini saran doang sih ya kan, daripada buat beli makan gratis yang belum tentu jelas itu ya kan. Jadi bisa teman-teman pemerintah daerah coba alokasiin gitu. Kayaknya kalau nggak salah dulu Pemkab Kukar itu sempat kayak mau mencoba untuk membuat rumah singgah seperti ini gitu. Daripada bingung ya kan? Daripada bingung, udah ini ada yang udah ada dibantu aja. Harga sewa rumahnya 45 juta ya kan?
Tolong Bupati Kukar ini. Bupati Kukar atau bupati manapun lah ya, wali kota Tarakan nih, boleh juga Bupati Berau, Bang Gamalis nih, bantuin ya. Warga Berau yang terakhir di sini ada berapa, Bu? Itu Berau Lebih ada 4-5 orang? Dua orang. Ya. Oke. Nih, kita bantuin nih warga Berau. Dari Kaltara ada Dari Kaltara ada juga? 3 apa 4 ya? Wah, tuh banyak banget. Nah, kalau di sini kegiatannya ngapain aja, Bu? Selain mereka kan pasti nunggu antrian untuk kayak kemo gitu-gitu, Bu ya. Apakah di sini kayak ada semacam aktivitas juga, Bu? Apa ya? Aktivitas mereka ya ke rumah sakit, terus pulang di sini nonton TV. Nonton TV, oke. Artinya di sini benar-benar buat istirahat gitu, Bu. Ya, kadang-kadang kalau ada rezeki saya ajak juga sih refreshing ke Noren Garden, atau kemarin sempat pernah ke pantai naik ambulan kita. Gokil ke pantai naik ambulan. Ya, besok rencana mau saya ajak jalan sebelum asar, rencananya sholat asar di Islamic Center. Terus ke depan itu ada taman kan. Oke, itu dia. Sampai maghrib lah rencana. Siap. Nah, kita juga ada kegiatan untuk yang muslim per 2 minggu ada pengajian. Oh, ada pengajian. Ada, itu rutin. Setiap malam Jumat kita selalu yasinan itu. Yasinan di sini. Ya. Oh, oke. Semua penghuni. Bu, pernah nggak, Bu, yang di sini terus mohon maaf meninggal? Ada nggak, Bu? Ada. Kita perlu dapat views nih, Bu. Enggak. Ada. Bercanda, Bu. Ada yang meninggal, Bu ya? Yang meninggal di rumah ada 1. Oke. Kemarin sempat karena itu tadi keterbatasan. Kebetulan saya jadi sorry, Bu. Orang dari Pulau Bunyu. Dari Pulau Bunyu. Oke. Pas saya keluar, pas saya di jalan itu dikasih tahu sama ibu yang dari Berau. Saya ditelepon, tapi saya nggak bisa angkat telepon, sudah saya sampai baru tahu, ibu ini udah gini katanya gitu. Jadi meninggalnya saya bilang, ya, cari mobil. Waktu itu susah kita cari mobil. Nah, itu dia, karena kami belum punya mobil operasional. Belum ada mobil operasional. Waktu itu Paman juga pas sibuk sama wakil gubernur kalau nggak salah. Biasanya kalau Paman ditelepon udah pasti langsung datang, kalau Paman pasti cepat bantu. Tapi waktu itu Paman tak sibuk. Sebelum kondisi beliau ini saya di luar. Nyari mobil ke tetangga nggak dapat. Setelah beliau meninggal baru datang orang semuanya yang mau minjemin mobil, tapi sudah meninggal. Wow. Keterbatasan. Adakah kerjasama dengan rumah sakit, Bu? Mungkin kayak supaya lebih terintegrasi gitu sama rumah sakit. Ada nggak, Bu? Belum ada, Ibu ya. Karena kan sorry to say ini ya. Ini sependek pengetahuan saya. Ketika ada satu pasien yang ditangani rumah sakit, artinya ada klaim yang bisa diambil oleh rumah sakit ke BPJS. Artinya ada pemasukan rumah sakit lah di sana. Nah, ketika semakin banyak orang masuk ke sana, artinya semakin banyak juga yang bisa diterima oleh rumah sakit. Artinya, ya kan ini tetap harus sebagai customer, tetap harus dilayani gitu, Bu ya. Nah, kalau bisa sih kerjasama lah gitu. Harapannya Dokter sih. Dokter Sisi kalau nonton ini. Berarti belum ada, Bu, kerjasama dengan rumah sakit? Belum ada. Oh, oke. Apakah kalau di kota lain gimana, Bu, rumah singgah itu, Bu? Sistemnya, Bu? Sistemnya lagi. Di kota lain maksudnya? Ibu pernah nggak lihat di kota lain rumah singgah tuh gimana? Pernah gitu? Di Jakarta pernah. Oke. Gimana tuh kalau mereka, Bu? Mereka di sana rumah singgah tapi masih berbayar. Oh, berbayar. Ya, emang murah sih. Oke. Terakhir itu yang saya tahu sekitar 15.000 apa 25.000 gitu. Per jam? Apa tuh, Bu? 15.000 per hari. Per hari. Oh. Untuk bayar yang ini. Ya operasional lah gitu, Bu ya. Bersih-bersih. Oke. Tapi Ibu di sini tega nggak, Bu, kalau suruh bayar, Bu? Nggak tega. Nggak tega, Bu ya. Kemarin aja kita sempat itu karena permintaan dari penghuni, pasien-pasien, Bu, biar kami yang beli LPG. Sempat saya biarkan. Meskipun kadang-kadang saya gimana gitu rasanya, cuma segitu. Akhirnya lama-lama, belum lama sih. Iya. Nggak enak kan, belum lama saya ambil itu tempat mereka ngumpulkan uang untuk beli LPG. Akhirnya saya sendiri ini nggak ada rasa, gak tega gitu ya, nggak seberapa tapi nggak tega. Cuma itu atas permintaan mereka sendiri. Inisiatif dari penghuni. Biar nyaman katanya, masa kami minta, Bu, LPG habis, nggak mungkin kan. Jadi sekarang saya sebisa mungkin harus ada. Oke. Harus ready ini. Oke. Nah, Bu, berapa lama, Bu,
aturannya buat seorang yang nginep di sini itu berapa lama, Bu? Atau bebas saja sampai sembuh? Nggak ada aturan sih. Nggak ada aturan. Nggak ada aturan. Saya bebaskan sesuka-suka mereka. Kalau mereka masih suka di sini ya persilakan. Oke. Kebetulan saya juga nggak persyaratannya untuk. Oh ya, gimana caranya mereka masuk? Nah, gitu. Gimana mereka, caranya? saya persyaratannya nggak terlalu ribet. Mereka yang sakit kanker atau tumor dari luar kota. Harus luar kota? Ya harus luar kota. Kalau Samarinda nggak boleh? Kan Samarinda ada rumahnya mereka. Oh iya betul. Harus luar kota gitu, Bu ya? Luar kota dan pendampingnya satu. Maksimal satu? Ya. Maksimal satu. Nggak harus mereka yang yang pasti akan kadang-kadang ada keterangannya orang yang tidak mampu. Di sini orang mampu pun saya persilakan. Asal mau apa adanya. Ya fasilitasnya ada apa aja, Bu? Kita wifi ada. Ada wifi. Tempat tidur? Tempat tidur. Tempat tidur. Nah itu siapa, Bu, yang beliin, Bu? Alhamdulillah. Ibu beli sendiri? Enggak, relawan. Ada relawan? Donatur yang bantu. Siap. Ada wifi, ada TV gitu, Bu ya? Iya. Toilet lengkap, Bu ya? Lengkap semua. Tempat tidur. Nah, kalau teman-teman yang misalnya berkemampuan, apakah dikenakan biaya gitu, Bu? Enggak. Ini kan kamu kan mampu gitu. Karena saya tahu kan saya pernah ngalamin. Mereka yang sakit kanker atau tumor ini kan pengobatannya itu panjang. Bahkan ada yang mereka sampai jual aset. Habis-habisan gitu. Ya seperti tadi saya bilang ada obat yang harus ditebus harganya 13 juta. Itu yang paling murah itu, ada yang sampai 97 juta. Kata dokter Jena ya. Wow. Yang harus ditebus sekali tebus itu. Jadi mereka yang mampu saya persilakan uangnya disimpan aja dulu. Waktu-waktu mungkin dibutuhkan, jadi nggak bingung nyari lagi. Siap. Artinya memang agak ini, Bu ya, agak berat sekali sebenarnya gitu, Bu ya, untuk ini. Nah kalau saya sampai kehabisan kata-kata. Kalau misalnya tidak sembuh dalam waktu yang lama sekali, nggak apa-apa, Bu? Ada. Tetap di sini. Ya. Ada, Bu. Banyak malah ya. Ya, yang terlama deh di sini bukan siapa lagi. Berapa lama gitu yang terlama? Ada yang lebih dari setahun. Iya. Lebih dari setahun. Ya, lebih dari setahun. Wow. Orang luar kota. Iya. Wow. Baru datang lagi kemarin. Tadi ya, bukan kemarin, Deng. Tadi baru datang dari Kaltara. Dari Kaltara. Wow. Iya. Nah, kemarin sempat pulang. Dibatasi nggak, Bu, orang yang di sini? Saya cuma buka sampai 30 orang gitu misalnya. Sebisanya kan mereka biasanya kan sharing. Nanti keluar masuk ya. Ada yang cuma kontrol yang lama, dari Grogot datang cuma 2 hari mereka pulang. 2 hari pulang. Terus kan nanti ada lagi yang datang bisa. Begitu. Jadi nggak inilah, Bu ya, nggak ada term waktu yang jelas gitu, Bu ya. Tapi kalau mau masuk aja. Iya. Biasanya orang menghubungi siapa, Bu, kalau masuk sini? Langsung ke Ibu kah atau ada formulir khusus gitu? Mas bisa stop dulu, Mas. Lagi syuting nih, Mas. Gimana, biasanya Pak? Hubungi langsung ke nomor saya. Langsung ke nomor Ibu. Berarti memang jejaring teman-teman yang sesama pengidap kanker ini memang udah pada tahu ya kalau ada rumah singgah ini. Iya. Ada yang nyinyir nggak, Bu? Penasaran nih, Bu. Ada yang cari muka aja tuh Bu Mala tuh gitu. Bikin gitu-gitu tuh. Alhamdulillah orangnya baik-baik kok. Baik-baik, Bu ya. Insyaallah. Itu doa ya. Iya. Nah, rumah singgah kanker Etam ini juga kita bersedia menyediakan kursi roda untuk dipinjam orang luar dari rumah singgah. Di luar. Ada berapa unit, Ibu? Kebetulan kita punya 6 apa 8 ya. Itu sewa atau gimana, Bu? Enggak, dipinjamkan. Dipinjamkan. Karena kasihan kan kalau mereka beli. Betul. Jadi kalau ada yang ini nggak dipakai sama pasien, dipinjamkan. Nanti kalau udah selesai balik lagi gitu, Bu ya. Biar terus kita juga punya untuk oksigen. Ada oksigen. Itu kita dikasih gratis sama perusahaan. Aduh, saya lupa lagi. Penyediaannya gitu, Bu ya. Penyediaannya. Yang di Samarinda seberang. Iya, betul. Kita untuk ngisi ulangnya gratis. Siap. Thank you Bapak-bapak penyedia jasa oksigen. Ada lagi, Bu? Apa, Bu?
yang dibantu dari luar? Apa ya, itu kayaknya itulah. Baru itu ya. Terus saya juga kalau pasien yang pulang udah selesai kemonya kan, kemo biasanya ada beberapa paket kan. Selesai kemo terus mereka yang apalagi yang di Kaltara yang jauh, Kaltara atau Berau pulang kan ada obat yang harus ditebus tiap bulan. Oh gitu, iya. Nah kalau mereka balik lagi kan biaya lumayan. Kalau sendiri 1 juta lebih. Kalau pasangan bisa 2 juta lebih PP kan. Jadi saya ambilin di ini rumah sakit. Wow, bener-bener nyusahin diri sendiri Bu ya. Jadi nanti Ibu kirim gitu ke sana. Dikirim. Oh, oke. Bu, kalau dari Ibu sendiri deh secara pribadi, respon keluarga gimana Bu dengan apa yang Ibu lakukan ini Bu? Ini kan karena cukup pasti nyita waktu, nyita pikiran juga gitu. Iya sih, sebagian keluarga tadinya ngapain gitu, capek-capek. Iya, betul. Apalagi saya kan saya stay 24 jam di sini. Ibu di sini, tinggal di sini? Oh, karena pasien gini kan pasti perlu teman ngobrol. Bukan perlu teman ngobrol aja. Kalau malam-malam mereka butuh ke IGD. Bantuan mendadak. Oke, betul. Mereka bukan orang Samarinda. Nyari iya. paman ambulan. Iya. Atau mereka perlu oksigen. Jadi saya harus stay. Ibu stay di sini. Wow. Dan pintu kamar saya juga siap 24 jam digedor. Siap. Tapi kalau Ibu tinggalnya di mana sebenarnya? Saya di ini, samping Islamic Center. Oh, rumah pribadi di sana. Oke, tapi kebanyakan sekarang di sini. Kalau pekerjaan sehari-hari Ibu apa Bu? Saya kebetulan pedagang. Oh, siap. Artinya nggak ada keterikatan dinas atau apa gitu Bu ya? Oh. Freelance saya. Freelance. Oke, teman-teman, sekali lagi aku ingatin kalau mau donasi bisa ke sini Jar. Nah, di sini ya, donasi. Karena 45 juta tuh nggak sedikit loh ya Bu ya. Iya. Pusing Bu ya. Iya. 45 juta teman-teman. Lumayan. Buat sewa ini itu udah diskon belum sih Bu? Udah diskon Bu ya? Tadinya 60. Oh, oke, masuk akal. Oh, nomor rekeningnya nih, ada nih. Di sini. Di sini. Nah, nomor rekeningnya. Jadi teman-teman yang mau bantu silakan bisa QR atau bisa ke nomor rekening. Yang pasti ini bukan membantu Ibu Mala ya Bu ya, tapi membantu teman-teman yang ini kayaknya jadinya seluruh Indonesia nggak sih Bu ya? Ada yang di luar Kalimantan nggak Bu yang kesini Bu? Ada. Dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Pernah juga dari Sumatera. Dari Sumatera. Oh, oke. Nah, itu tuh teman-teman. Ini kayaknya AWS ya, rumah sakit AWS nih. Jadi jangan cuman bangga jadi rumah sakit pusat apa Bu tadi Bu sebutannya Bu? Rujukan keempat di Indonesia. Rujukan keempat tuh, jangan cuma bangga jadi rujukan doang. Ini pasien-pasien juga dibantu difasilitasi. Paling tidak misalnya ada satu shuttle bus gitu di sini kan asik Bu ya. Ya nggak tuh, gokil tuh. Misalnya ada satu shuttle bus di sini yang ready setiap saat untuk bolak-balik misalnya gitu kan lebih asik benar, nih. Itu sangat dibutuhkan. Tuh, sangat dibutuhkan. Tuh. Pak dokter yang ada di sana mudah-mudahan nonton ini. Nah, kalau kayak keamanan gini di sini gimana Bu keamanan Bu? Oh, alhamdulillah daerah sini aman. Aman Bu ya? Aman, alhamdulillah. Saya nggak dikunci itu bagian belakang nggak dikunci, alhamdulillah aman aja. Aman aja. Ya ini juga pagar saya nggak pernah kunci. Karena yakin butuh ini Bu ya, butuh ini ya. Oke. Jadi walaupun ini lokasinya cukup sepi ya di sini Bu ya? Iya. Cukup sepi karena tapi jalannya bukan jalan utama gitu Bu ya? Bukan jalan utama. Nah, kalau kayak ini laki-laki perempuan ada semua di sini atau dipisahkan Bu? Enggak, laki perempuan. Laki perempuan. Karena kan orang sakit juga sih. Iya. Insya Allah aman aja. Kita juga kan biar beranjang-ranjang tapi ada bed screen memisahnya. Oh, oke. Siap. Terus ada ini nggak Bu, semacam mungkin pernah bikin acara untuk kayak bazar gitu nggak Bu, pernah Bu? Enggak, belum pernah. Belum pernah Ibu ya? Oh, oke. Cuma ini aja nih dari bulan puasa ini. Kebetulan kemarin waktu saya pusing cari untuk bayar yang 45 juta bulan puasa, saya terpikir kenapa nggak minta baju bekas dari teman-teman relawan donatur. Oh, siap. Nah, mulai bulan puasa ini saya buka ini.
Ini udah ada yang laku, Bu? Belum? Udah. Sudah ada yang laku. Oke. Atau ada kepikiran ini nggak, Bu, bikin semacam kerajinan gitu yang dibuat oleh teman-teman yang di sini untuk dijual? Belum ada, Bu ya? Kayaknya sih mungkin kalau kerajinan saya nggak ini karena mereka kan Udah ini, Bu ya? iya. Udah sibuk. Oke. Mungkin kalau untuk hiburan aja mungkin boleh, tapi oke. untuk kalau untuk beneran dibuat gitu. ya kasihan. Kalau saya kasihan sih. Siap. Ibu boleh diceritain nggak, Bu, kalau dulu waktu Ibu sendiri waktu waktu terapi itu berapa lama, Bu, sampai dengan sembuh total? Sekarang udah sembuh total, Bu ya? Insya Allah. Gimana? Berapa lama tuh, Bu? 2,5 bulan. 2,5 bulan. Ya. Oh, cepat itu, Bu ya? Termasuknya atau lama, Bu? Itu termasuk cepat. Termasuk cepat. Karena saya ketahuan, langsung berangkat. Oh, langsung di terapi? Ya, langsung berangkat. Saya nggak mau yang disuruh orang ini itu langsung berangkat, langsung ditangani dokter sinar luar di Jakarta. Terus mau nyari murah saya disuruh ke Bandung. Lumayan biayanya sih. nggak ini aja juta lagi, puluhan juta. Iya. Wow. Puluhan juta. Wow. Ya waktu saya berobat itu mungkin ya kurang lebih 100 kali habisnya itu. 100 juta, Bu? Iya. Wow. Terus sempat juga mau menyerah saya. Oh, menyerah tuh gimana, Bu? Maksudnya mau berhenti. Oh, udah nggak mau berobat lagi? Nggak kuat dengan sakitnya itu, sempat mau menyerah. Syukurnya saya waktu itu masih punya bawa anak yang kecil umur 5 tahun. Ya karena ngeliat anak akhirnya ada semangat. Saya harus hidup. Harus hidup. Ya itulah, makanya saya 2 bulan. 2 bulan setengah. Biasanya ada yang lebih lama dari itu nggak, Bu, biasanya, Bu? Banyak yang lebih lama dari itu. Karena itu kadang-kadang bandel juga sih teman-teman ini. Makanan mereka kadang-kadang kurang jaga. Ya. Apa, Bu, biasanya, Bu, yang dihindarin, Bu? Ya nggak ada sih dihindari, kita cukup hidup sehat, makan makanan sehat. Hidup sehat, makan makanan sehat. Itu berpikir sehat. Berpikir sehat juga penting. Seberapa kan tahu kan makanan sehat itu gimana? Asal ikuti aja makanan sehat. Insya Allah kalau kita mau sembuh. Oke. Ini buat teman-teman yang ini deh, Bu, buat teman-teman yang di luar sana yang nonton mungkin kalau misalnya ada gejalanya apa, Bu? Misalnya, Bu, kalau ini cepetan bawa deh gitu ke rumah sakit gitu. Kapan seharusnya kita mulai datang ke rumah sakit gitu? Kalau untuk ini dia. Untuk wanita gitu terutama. Oh, wanita, oke. Karena saya juga ada rencana ini kerjasama sama dinas kesehatan provinsi mau bikin ini IPA tes gratis. Nah untuk wanita tes itu gratis. harus rutin periksakan ke bidan atau ke ini puskesmas IPA tes untuk deteksi dini kanker serviks. Jadi kalau ada pendarahan atau ada yang terlalu berlebihan gitu, keputihan atau apa, keputihan berlebihan, ada pendarahan, segera ke rumah sakit, ke dokter. Jangan dianggap remeh. Ya. Tuh teman-teman yang nonton. Gak enak sakit. Pengobatannya itu gak enak sekali. Pengobatannya, siap. Bu, saya pernah dengar kalau orang yang sedang kemo itu rambutnya rontok, bener gitu nggak, Bu? Itu bener atau cuma mitos, Bu? Memang bener. Ya. Kalau perempuan gimana, Bu? Sama. Kalau lihat bisa di dalam itu semuanya botak, banyak yang botak karena rontok. Rambut itu kadang-kadang saya pernah lihat teman kayak loncat gitu loh dia, cabut sendiri. Rambutnya terlepas sendiri. Wow. Yang rambutnya pendek itu kayak melayang gitu. Saking kerasnya kan obat kemo itu. Itu karena dampak dari obat gitu. Ya. Siap. Belum lagi kalau mereka nggak bisa bangun, nggak bisa makan. Melepuh. Oh, bisa gitu, Bu ya? Iya, karena keras kan obatnya. Oh, itu dampak dari obat, bukan dari kankernya sendiri. Makanya saya kalau orang yang meremehkan pasien-pasien itu, cobalah nginap di sini sehari 2 hari, lihat. Iya, betul. Gimana perjuangan mereka. Saya yang udah sering aja ngelihat itu masih gimana gitu ngelihat mereka, ya Allah, masih bersyukur kita ini. Oke. Ini buat bubuanmu yang tidak bersyukur, yang ngebut-ngebutan di Cendana ya. Nih, bubuanmu nih. Coba datang sini lah, ngecek-ngecek nih. Habis itu donasi, ke sini donasinya. Sini, Jar. Sini ya. Aku ingetin lagi teman-teman, silakan kalau yang nonton ini ya, silakan sambil berdonasi. Ini tanpa bermaksud
sekali lagi ya, tanpa bermaksud untuk nggak menghormati yang lagi azan atau yang lagi sholat ya, karena ini kita live stream, nggak mungkin kita jeda dulu nih, nggak bisa nih ya. Mudah-mudahan apa yang coba kami lakukan ya, memfasilitasi teman-teman untuk muncul, itu bisa ditangkap oleh teman-teman, dan juga yang paling penting bisa membantu lah gitu ya, bisa membantu meringankan bebannya, bukan beban, meringankan, aduh apalagi kata-kata yang Tanggung tepat. jawab. Tanggung jawabnya. Pinter Bu, bagus Bu. Tanggung jawabnya Ibu Mala untuk membayar apa yang perlu dibayar di sini ya. Jadi apa namanya? Cuk, mahal Cuk. 45 juta itu. Aku dari tadi lagi pikir gimana cara dapat duit 45 juta cepat gitu ya. Silakan donasi ya. Kalau mau datang ke sini, nah itu ada di layar ya, bisa langsung donasi ke sana. Kalau yang mau datang ke sini, alamatnya ada di Jalan Delima Tengah. Ini ada di sini, Jalan Delima Tengah nomor 53, Kota Samarinda. Bu, yang paling tua di sini umur berapa Bu? Pernah Bu? Umur 70, Oma itu umur berapa ya? 78 kalau nggak salah. 78. Iya. Ada Dari treatment Balikpapan. khusus nggak Bu buat yang tua Bu? Kayak perlakuan khusus gitu nggak Bu? Kayak mungkin ada kamar mandi khusus atau apa gitu? Kita Sama aja Bu ya? sama aja, karena aja. kita untuk kamar mandi Ha. terbatas juga. Oke. Ya ada rencana sih saya pengen tambah kamar mandi, cuma masih keterbatasan dana. Oke. Perlu tambahan dana lagi. Kalau yang paling muda Bu, pasien paling muda? Paling muda kemarin umur 12. Ya umur 12 tahun. Kanker otak Wow. dan rahim. 12 tahun. Kalau yang kemarin barusan apa tadi pagi yang Wawan antar itu umur 14 tahun osteosarkoma. Wow. Kanker tulang. 12 tahun bisa kena Kebanyakan kanker Bu mereka ya? itu malah yang mereka yang penghuni di sini, kebanyakan mereka malah kurang mampu, makanya kita oke. Siap. nggak tega lah. Nggak tega, betul, Iya. betul. 12 tahun bisa Kalau kena bisa, kanker Bu ya? Iya, dari anak-anak malah kan banyak yang kanker darah itu banyak yang dari Wow. anak-anak. Wow. Nah osteosarkoma ini itu kan ganas, kita tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu ya. aja. Wow. Makanya tulang dia itu sudah rapuh, bolong-bolong dan rapuh. Aduh. Senggol dikit mungkin itu bisa patah. Aduh. Serem amat ya. Makanya alhamdulillah ini ya pasien yang tadi pagi pulang itu termasuk kuat dia. Sudah Oke. sempat 7 kali kemo. Kemarin 30 kali radiasi. 30 kali radiasi. Ya, radiasi memang lama. Saya kan radiasinya juga saya 25 kali sama Oke. radiasi yang dalam 3 kali. Oke. Nah, dia 30 kali kuat anak itu. Kemo ya rata-rata biasanya anak osteosarkoma itu nggak kuat sampai 7 kali. Dia 7 kali. Ada yang nggak sampai kemo udah pergi. Ini alhamdulillah dia nggak sempet. Mudah-mudahan lah Allah, mujizat Allah, kita nggak tahu kan. Amin. Wow. Kok agak serem ya Bu ya? Iya. Teman-teman, kita akan live lagi sampai jam 20.00, masih ada 8 menit. Jadi teman-teman yang masih bingung gimana cara donasinya, ada di layar ya, dicek aja. Yang mau QR juga ada di layar, silakan dicek. Yang mau ke sini boleh ke Jalan Delima Tengah nomor 53. Sedikit menginformasikan teman-teman, di tahun 2024 ini Koran Kaltim akan menginjak usia yang ke 17. Gokil. 17 apa 18? 18, sorry. Waduh, dipecat gue tadi. 18 tahun teman-teman ya. Jadi akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan sepanjang bulan Agustus, September sampai dengan November. Nanti puncaknya di bulan November. Banyak kegiatan lah pokoknya yang akan kita lakukan. Yang pasti salah satunya kita juga akan mulai banyak muncul di sini di Facebook ya. Kita juga akan mulai muncul banyak di Facebook. Terus teman-teman, kita juga selain Koran Kaltim kita juga punya portal media korankaltim.com, seputarfakta.com dan pusaranmedia.com. Jadi teman-teman boleh cek semuanya di sana untuk mendapatkan informasi terupdate seputar Kalimantan Timur dan Indonesia. Dan hari ini ya atas permintaan dari teman-teman di Yayasan Singgah Kanker Etam, ini adalah pertama kalinya Korkal Siniar muncul di Facebook ya. Tolong bantuannya teman-teman yang lagi nonton ini di-share ke teman-teman yang lain ya.
walaupun kita akan selesai di jam 20, nanti videonya nggak apa-apa di-share aja, karena nanti isinya insya Allah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang ada di rumah singgah Kanker Etam Samarinda. Nah, saya penasaran nama-namanya, Bu. Kenapa ada etamnya? Kenapa, Bu? Rumah singgah Kanker Etam, kenapa ada etamnya? Ya. Kebetulan ada juga rumah singgah yang satu lagi. Oh gitu. Teman-teman saya. Oh, siap. Awalnya memang saya gabung di situ 2018, bulan Maret 2018. Kemudian saya misahkan diri dan bangun sendiri di sini. Oke. Kenapa namanya Etam? Karena kebetulan saya orang Kaltim asli. Dari nenek sih, nenek saya orang Sanggarong. Oke. Jadi saya kasih nama Etam. Itu membedakan dengan rumah singgah Oh yang gitu. satunya. Oke. Kenapa namanya Etam? Tapi walaupun Nah, itu lagi tahu sendiri kalau Etam kan bahasa Kutainya kita. kita, Ya. artinya kita Kenapa semua rumah gitu, Bu, ya? singgah Kanker Etam, rumah singgah kanker kita? Karena ini rumah singgah bukan rumah singgah saya. Bukan rumah punya singgah Ibu. kita, rumah singgah bersama. Jadi harapannya mereka yang tinggal di sini anggap ini rumah mereka sendiri. Jadi kita bersama. Kita bersama. Ya, Itu bukan dia. rumah singgah Bumala, tapi rumah singgah bersama. Rumah singgah bersama. Bu, boleh diinfoin nggak, Bu, ke teman-teman yang nonton, Bu? Diajak untuk membantu boleh, mau diajak donasi juga boleh. Silakan, Bu. Untuk teman-teman di Samarinda dan sekitarnya, mari kita sama-sama bantu teman-teman kita, para pejuang kanker, untuk mereka, kelancaran mereka dalam pengobatan di Rumah Sakit Wahab Salani, untuk membantu mereka berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Silahkan berdonasi di Silakan berdonasi di sini. Ya. Oke, nanti aku tulis juga nanti di caption ya, biar teman-teman bisa yang orang lewat-lewat mulu nih. Nanti biar teman-teman yang baru nemuin videonya bisa donasi di situ langsung ya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Mala udah bersedia untuk kita ajak ngobrol-ngobrol, dan mudah-mudahan dari video kali ini teman-teman yang tadinya belum tahu jadi tahu ya, yang sudah tahu akhirnya bisa membantu. Nah, itu dia. Dan yang barangkali juga teman-teman pembaca koran Kaltim atau sobat cerdas dimanapun Anda berada, oh ternyata ada ya rumah singgah ini gitu, jadi tahu gitu. Silakan bisa juga datang ke sini gitu, Bu, ya. Ini Wah, sorry. Ya, buat teman-teman yang mungkin juga penasaran pengen datang, silakan datang di Jalan 5 Tengah nomor 53 Kota Samarinda. Tuh gratis, Bu, ya. gratis. Ya, yang paling penting ada aturan di sini, ikutin gitu, Bu, ya. Ya, ikuti aturan yang ada. Ikutin aturan yang ada gitu. Sekali lagi teman-teman silakan berdonasi. Nanti aku tulis di caption supaya lebih mudah. Aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan kalian tergerak untuk membantu ya. Yang belum tergerak mungkin belum hari ini, mungkin besok. Ya. Masih ada 3 menit, aku harus ngomong apa ini? Satu lagi, Mas. Oh, apa? Silakan, Ibu. Silakan. Saya juga open donasi minyak jelantah. Apa tuh? Open donasi Minyak jelantah. Gimana Jadi kan tuh, Bu? minyak jelantah itu kan biasanya ibu-ibu atau yang jual gorengan, minyak jelantah kan mereka buang aja. Oke. Jadi jangan dibuang. Jangan Bisa dibuang. dikumpulkan di Siap. botol atau tempat lah, wadah-wadah gitu. Kalau nggak sempat antar ke sini bisa saya jemput ke rumah. Oke, untuk apa itu, Bu? Kita kumpulkan untuk dijual lagi. Oh, gitu. Hasilnya untuk nambah-nambah biaya Minyak operasional. jelantah. Ya, Minyak daripada bekas dibuang. pakai ya sebutannya, Bu, ya. Daripada dibuang, kumpulkan, kami terima. Oke, itu dia teman-teman. Caranya gimana tuh, Bu? Dikumpulin dalam jerigen Botol gitu? atau jerigen, ada apa aja lah yang jangan tumpah, yang jangan sampai tumpah. Oke. Kalau nggak sempat nggak Nganter. antar, bisa saya jemput. Yang penting masih Samarinda gitu, Bu, ya. Yang penting masih Samarinda lah. Kalau di Guyana jangan kejauhan. Ya, teman-teman silakan tuh kalau mau berdonasi minyak jelantah tuh boleh ke sini langsung. Kalau mau yang di luar kota nih, siapa tahu nih di Berau gitu kan. Pengen juga ya dikirim aja lewat apa kayak caranya ya kan. Boleh lagi ke sini. Itu. Ya.
Ya, ini juga bisa beli Ya. baju-baju pre-love Bu ya. Ya. Baju-baju pre-love, bagus-bagus sih. Kalau Keren-keren. ada yang mau berdonasi juga baju untuk dijual lagi, silakan. Oh, boleh juga. Yang Ya, layak pakai. betul betul betul. Kalau ada baju layak pakai daripada dibuang, boleh didonasikan ke sini nanti Akan dijual lagi. Oke. Siap, terima kasih sekali lagi Bu Mala, teman-teman juga terima kasih. Banyak banget nih teman-teman di belakang sana nih ya. Terima kasih yang sudah menonton juga, mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada jokes-jokes yang tidak lucu. Aku jadi dengerin cerita Bu Mala tadi sebenarnya kayak wah, saya juga baru tahu Bu ternyata sengeri itu. Karena kan saya pikir oh kanker kan di dalam aja gitu, nggak kelihatan gitu kan Bu. Kalau kecuali kayak patah tulang kan kelihatan berdarah gitu. Ternyata ada juga yang sampai melepuh bibirnya gitu Ibu ya. Iya. Wow. Kulitnya. Jadi jangan sia-siakan kesehatan Bu ya. Jangan ngeluh. Jangan sampai mengeluh ketika sudah sakit. Harus dijaga kesehatannya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati, itu dia gitu. Kalaupun mau kenal sama Bu Mala, kenal sebagai donatur gitu. Jangan kenal sebagai pasien kalau bisa ya. Benar itu. Itu. Emang saya benar. Oke, sudah jam 20. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.